AMD Radeon RX 6500 XT. VGA card budget yang bisa dibilang nanggung sih ya. Nanggungnya ini baik dari segi harga maupun dari segi fiturnya. Fitur yang kita highlight di sini adalah absennya hardware video encoder pada AMD Radeon RX 6500 XT ini. Dimana ini agak lucu sih ya, mengingat si pendahulunya kayak Radeon RX 550 aja, dia itu punya hardware video encoder. Sedangkan sejak RX 5500 XT dan RX 6500 XT, dia malah nggak dikasih hardware video encoder. Jadinya VGA card ini bisa dibilang VGA card gaming banget dan sama sekali nggak cocok buat dipakai streaming dan juga buat dipakai video editing. Walaupun sebenarnya buat dipakai video editing tipis-tipis bisa aja sih ya, sebelum kalian menghujat, "Bang, ini kan nggak ada encoder nih ya, ngapain dipakai buat editing bla 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 bla." Tonton dulu video ini sampai akhir, nanti kita akan bahas di tengah jalan, makanya jangan komen dulu baru nonton gitu ya. Nah, selain fitur tadi, VGA card ini dari segi harga juga agak nanggung sih ya. Harga barunya nih di sekitar 1,9 jutaan, dimana ini tuh mirip banget sama harga bekas Radeon RX 6600 yang performanya jauh di atas ini. Dan harga bekasnya ini cukup menarik di 1,3 sampai 1,4 jutaan, tapi stoknya cukup langka di marketplace. Jadi ya bikin nanggung dan bikin galau aja si Radeon RX 6500 XT ini. Oke, jadi sebenarnya RX 6500 XT ini buat siapa sih kalau semuanya nanggung? Oke, kita akan bahas soal itu lebih dalam lagi, makanya tonton video ini sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofre Hitara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahasa IT. Ya, sebelum kita lanjut bahas soal si Radeon RX 6500 XT ini, kita akan bahas apa itu encoder pada sebuah video card atau VGA atau GPU. Ya, singkatnya hardware video encoder itu sesuai namanya ya, ada hardwarenya. Dia itu hardware atau chip atau modul khusus yang ada pada sebuah GPU yang tugasnya itu untuk membantu proses kompresi dan dekompresi video. Nah, sebenarnya kalau decoder sih tiap VGA card, hampir semua VGA card baik kelas atas mau kelas bawah pun pada umumnya dia punya decoder, terutama decoder untuk yang video-video mainstream kayak H264 ataupun H265. Nah, termasuk si Radeon RX 6500 XT ini dia punya hardware decoder untuk H264, H265. Namun yang perlu disayangkan adalah absennya hardware video encoder ya, yang kita bahas pada video kali ini pada Radeon RX 6500 XT, dimana absennya hardware video encoder ini bikin VGA card ini nggak bisa buat nge-encode pada saat proses streaming ataupun recording video di OBS ataupun software perekaman video lainnya. Jadi pekerjaan nge-encode tadi dibebankan pada CPU, dimana CPU itu jadi berat banget. Dan ya kalau kalian streaming sambil main game gitu ya, pakai encodernya CPU itu bakal lebih berat banget dibandingin pakai GPU. Dan itu dia sayangnya si Radeon RX 6500 XT ini nggak punya hardware video encoder. Jadi kayaknya AMD ini bikin 6500 XT ini khusus buat main game doang gitu ya, nggak ada hubungannya sama encoding duniawi kayak tadi streaming ataupun video editing, atau lebih tepatnya video encoding. Karena kalau dipakai editing sebenarnya bisa-bisa aja sih, nanti kita akan bahas di tengah jalan. Nah, si RX 6500 XT ini sebenarnya masih bisa-bisa aja sih ya dipakai buat ngedit video pakai OpenCL. Tapi ada beberapa situasi seperti mungkin efek-efek tertentu, efek-efek yang kompleks, atau mungkin skenario video editing tertentu yang dimana itu semua nggak bisa dikerjain cuman pakai OpenCL doang. Jadi untuk pekerjaan profesional VGA card ini nggak cocok banget buat kalian. Tapi buat editing tipis-tipis kayak misal editing di 1080p 30 fps untuk kebutuhan sosmed di Instagram ataupun di TikTok gitu ya, yang videonya cuma 1 menitan, ini masih bisa-bisa aja. Walaupun pas proses encoding atau exporting videonya kalian harus menunggu waktu yang cukup lebih lama dibandingin dengan VGA card yang punya hardware video encoder. Karena ya itu tadi gitu ya, pekerjaan encoding atau exporting video tadi itu hampir semuanya dikerjakan oleh CPU doang. Nah, bedanya encoder sama OpenCL itu apa dong bang? Kalau encoder itu tadi ya hardware video encoder, jadi dia itu hardware dan itu ada chip atau modul khusus di GPU-nya yang tugasnya tadi untuk nge-encoding video. Kalau OpenCL ini beda sama hardware video encoder gitu ya, ini bisa dibilang pada umumnya ada di semua GPU, dan OpenCL ini lebih ke framework buat ngedukung komputasi umum yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah GPU. Jadi bisa dibilang nge-translate beberapa komputasi umum yang sebelumnya bisa dikerjakan oleh CPU tapi bisa juga dikerjakan oleh GPU, bahkan GPU tanpa hardware video encoder tersebut. Dan OpenCL ini bukan cuman buat video doang, tapi buat komputasi umum seperti rendering 3D, perhitungan matematis yang kompleks, akselerasi efek visual tertentu, dan lain sebagainya. Nah, kalau VGA card tanpa encoder kira-kira kekurangannya apa aja sih? Yang pertama, GPU-nya nggak
bisa dimanfaatkan hampir sama sekali gitu ya untuk kebutuhan streaming ataupun recording video di aplikasi OBS ataupun beberapa aplikasi perekaman video lainnya. Jadinya ya semuanya dikerjakan oleh CPU dan itu bikin berat. Yang kedua, proses exporting video atau encoding video setelah editing video tuh nggak bisa dikerjakan oleh GPU, jadinya dikerjakan oleh CPU, dimana ini butuh waktu yang sangat lama dibandingin pakai GPU. Loh tapi bang, proses editing video masih bisa dikerjain oleh GPU dong, jadi GPU-nya masih berguna dong. Soalnya saya lihat di Task Manager tuh pada saat proses editing video dia kerja aja. Ya teman-teman bisa lihat di sini mungkin ya. Pada saat proses editing video ada bagian compute 1 dan juga bagian copy ya, yang dia itu kerja pada saat proses editing video. Ya emang sebenarnya masih kerja aja gitu ya, karena si compute 1 ini contohnya dia itu melibatkan OpenCL dan DX Compute pada GPU untuk mengerjakan beberapa efek video pada saat proses editing video, walaupun semuanya nggak bisa ditangani oleh si OpenCL ini. Lalu bagian copy ini tuh aktivitas data transfer aja sih antara GPU, CPU, VRAM. Ya berarti 3 doang sih ya, CPU, GPU, dan RAM. Jadinya sebenarnya kerja aja sih, tapi nggak seefisien VGA card yang punya hardware video encoder. Oke, kita kepanjangan ya bahas soal encoder, kita langsung bahas aja soal si AMD Radeon RX 6500 XT. Karena manusia itu lihat dari luarnya dulu, ya udah kita bahas dari segi desainnya dulu. Oke, AMD Radeon RX 6500 XT yang merupakan kartu grafis keluaran AMD yang masuk ke dalam kelas entry level, yang dimana ini ditujukan buat gamer yang pengen main game di resolusi 1080p. Nah, karena 6500 XT-nya ini masuk 6000 series, jadinya dia pakai arsitektur RDNA 2 cuy, yang dimana cukup populer ya berkat performa, fitur, dan efisiensinya. Nah, AMD Radeon RX 6500 XT-nya ini punya spek dasar 4GB GDDR6 64-bit dengan boost clock 2815 MHz dan TDP-nya di 107W. Tapi kalau versi Sapphire Pulse-nya di sini bedanya agak dikit ya dari segi speknya. Oke, nanti kita akan bahas soal ini. Oke, lanjut. AMD Radeon RX 6500 XT dari Sapphire Pulse ini tampil cukup compact, simple, dan kalau dipegang ini ringan banget cuy. Serasa megang GPU yang tanpa pin power. Tapi walau compact dia tetap makan dual slot. Nah, Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT-nya ini pakai 2 buah kipas yang dinamakan Dual X Cooling teknologi. Dari desainnya sih ini bisa dibilang gaming banget sih ya, dengan beberapa aksen merah dan tulisan Sapphire dan Radeon di bagian atas. Di bagian belakang tentu saja ada port display duniawi yang sayangnya cukup terbatas ya. Di sini cuman ada 1 kali HDMI 2.1 dan 1 kali DisplayPort 1.4a. Oke, kita akan bahas spesifikasi lengkap dari si Radeon RX 6500 XT ini, dan sebagai pembanding saya bandingkan dengan generasi yang dulu kayak 5500 XT dan juga si kakaknya 6000 lah, dan juga si kakaknya yaitu Radeon RX 6600. Oke, pertama kita akan bandingkan dulu dengan versi reference-nya. Overall pasti sama gitu ya. Yang membedakan di sini adalah clock speed-nya yang sedikit lebih tinggi dan juga powernya di 130W banding 107W. Walaupun begitu si Sapphire Pulse masih pakai 1x6 pin power, dan nanti kita akan cek aja apakah benar-benar makan 130W atau tidak. Next kita bandingkan dengan power color factor Radeon RX 6600 yang pernah kita review di video sebelumnya. Kalian bisa cek kanan atas. Uniknya di sini bagian base clock, game clock, dan boost clocknya lebih kenceng si Radeon RX 6500 XT. Walaupun begitu, karena ini kelasnya di bawahnya pasti shading unitsnya lebih dikit, VRAM-nya cuma 4GB, bus width-nya 64-bit yang itu bikin bandwidth-nya lebih pelan, dan PCI Express-nya pakai kali 4 doang dibandingin 6600 pakai kali 8. Dan uniknya juga karena si Sapphire Pulse ini makan katanya 130W gitu ya. Jadi ini nggak beda dikit sama 6600 yang performanya jauh di atas 6500 XT. Next kita bandingin juga sama generasi sebelumnya yaitu 5500 XT. Di sini uniknya shading unitsnya lebih banyak sih 5500 XT, dan juga bus width-nya lebih lebar sih 5500 XT. Tapi untuk konsumsi daya di sini bisa dibilang lebih tinggi dibandingin versi reference-nya, dan dia pakai 1x8 pin power. Yang bikin unik di sini adalah walaupun 5500 XT-nya ini generasinya di bawah 6500 XT atau lebih lama gitu ya, karena shading unitsnya lebih banyak, pakai bus width yang lebih lebar, jadinya dia performanya beda dikit gitu ya sama 6500 XT. Hanya saja fiturnya lebih ketinggalan seperti nggak adanya RT Core generasi pertama dan juga nggak support DX12 Ultimate. Kayaknya lebih asik ya kalau 6500 XT-nya ini dikasih bus width 128-bit dibandingin 64-bit doang gitu ya. Oke, kita masuk ke benchmark ya. Seperti biasa ada 3D Mark, Blender, Adobe Premiere Pro, dan Gaming. Dan mohon maaf saya lupa ngetes untuk Adobe AI di sini gitu ya. Atau lebih tepatnya pakai Denoise AI di Adobe Lightroom atau Adobe Photoshop. Jadi mohon maaf
teman-teman datanya nggak ada, yaudah kita masuk saja ke benchmarknya, let's go. Oke, yang pertama ada 3D Mark Firestrike. Di sini dapat skor 15.448 dan ini tuh 2 kali lebih kenceng dari RX 580 yang di undervolt ke 600 MHz. Dengan kita tahu sendiri gitu ya, konsumsi daya RX 580 yang cukup lebih tinggi gitu ya dibandingin 6500 XT. Tapi kalau dibandingin sama 6600 gitu ya, masih ketinggalan 33% dari 6600. Oke, lanjut untuk 3D Mark Time Spy. Di sini dapat skor 4774 yang juga ini skor yang lebih kenceng dari 580 yang di undervolt ke 600 MHz. Tapi kalau mungkin nggak di undervolt, mungkin 1,8 kalinya lebih kenceng deh dari 580 yang tanpa di undervolt. Oke, next ada 3D Mark Steel Nomad. Yang pertama di situ dia cuma dapat rata-rata 3,98 FPS atau ya rata-rata 4 FPS. Yang itu tuh nggak beda jauh sama 580 yang di undervolt. Ini terjadi karena keterbatasan VRAM pada Radeon RX 6500 XT-nya ini, yang dia itu cuma punya VRAM 4 GB. Dimana 3D Mark Steel Nomad ini butuh VRAM yang cukup besar. Kayaknya FPS-nya bakal lebih tinggi lagi kalau ini versi yang 8 GB. Lalu untuk 3D Mark Steel Nomad Lite di situ dapat 34,81 FPS, yang dimana itu 2 kali lebih kencang daripada RX 580 yang di undervolt ke 600 MHz. Next kita masuk ke Blender Cycles pakai BMW di sini ya. Teman-teman bisa lihat karena GPU ini pakai arsitektur RDNA 2, dimana itu punya ray tracing core generasi pertama. Jadinya kita bisa nyalain HIP RT, yang itu bikin rendering jadi sekitar 16 detik lebih cepat dibandingin tanpa nyalain akselerasi HIP RT. Walaupun begitu tetap aja sih kalah sama Radeon RX 5700 XT, yang dimana itu kelasnya jauh di atas ini dan juga punya GPU core atau shading units yang lebih banyak daripada si 6500 XT. Dan ini juga berlaku pada Blender Cycles menggunakan Classroom di sini gitu ya. Teman-teman bisa lihat walaupun HIP RT-nya ini sangat membantu untuk rendering 3D seperti ini, kalau dibandingin tanpa pakai akselerasi ray tracing-nya, tetap saja lebih cepat sih 5700 XT yang tanpa ray tracing karena punya shading units yang lebih banyak tadi. Oke, next di sini ada Adobe Premiere Pro atau lebih tepatnya Adobe Media Encoder gitu ya, atau lebih tepatnya lagi ini video encoding di Adobe gitu ya gampangnya. Dan ini sebenarnya nggak bisa dibandingin secara langsung gitu ya karena nggak adil. Jadinya ini cuma buat gambaran aja. Kira-kira gimana sih performa video encoding GPU tanpa hardware encoder dan GPU dengan hardware encoder? Dan teman-teman bisa lihat gitu ya, 6500 XT-nya ini hampir 2 kali lebih lambat ya untuk proses encoding video karena dia nggak punya hardware encoder, yang itu bikin lebih lambat banget gitu ya dibandingin sama 6600. Jadi ini untuk kebutuhan profesional video editing skip aja deh, jangan pilih 6500 XT. Oke, kita kan tadi pengen lihat gitu ya si GPU powernya tuh segimana sih. Ini kan TDP-nya naik ke 130 watt gitu ya dibandingin versi reference-nya. Dan teman-teman bisa lihat pada saat bermain game PUBG Steam di situ GPU powernya cuma nyentuh di 66 sampai 72 watt aja, baik untuk settingan medium maupun settingan very low yang FPS-nya lebih tumpah-tumpah. Jadi ya ini masih di bawah 90 watt nih, dan sebenarnya mungkin ini kalau mau sih ya si AMD bisa buat versi non pin power, tapi saya ngomong gini udah ketinggalan 2 sampai 3 tahun gitu. Next untuk GPU temperatur di sini rata-ratanya di 60 derajat pada saat bermain game PUBG Steam di very low gitu ya, yang FPS-nya di 140 FPS-an rata-rata atau average FPS-nya. Dan hotspotnya ada pada 85 sampai 90 derajat Celciusan. Lalu untuk penggunaan VRAM di sini teman-teman bisa lihat VRAM 4 GB ini agak mentok-mentok gitu ya, mengingat ini harusnya VGA card ini potensinya bisa lebih besar lagi kalau pakai VRAM minimal 6 GB atau langsung 8 GB gitu ya. Tapi kalau 8 GB kayaknya kegedean gitu ya. 6 GB aja kayaknya bakal lebih oke lagi buat main game PUBG Steam di settingan ultra ataupun di high. Oke, gimana menurut teman-teman performa dari si Radeon RX 6500 XT-nya? Dimana cukup menarik gitu ya di harga bekasnya dan juga harga barunya juga sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau kita nggak ngomongin harga bekas dari si RX 6600, ini bisa jadi opsi yang menarik gitu ya. Mengingat untuk beberapa game di 1080p di settingan medium ke high ini cukup mantap, dan ini bisa jadi solusi yang menarik untuk teman-teman yang kerjaannya tuh khusus buat gaming doang ataupun VGA
cardnya dipakai buat main game doang gitu ya, nggak dipakai buat editing ataupun buat streaming video, karena ini sama sekali nggak bisa dipakai buat streaming gitu ya. Oke, kita masuk ke harga dari Sapphire Radeon RX 6500 XT 4GB GDDR6 ini. Kalian bisa dapat di harga 2.232.000 di Enter Komputer official ya, teman-teman bisa cek aja langsung. Ini sangat menarik kalau kita nggak mempertimbangkan VGA card second gitu ya, karena ya nggak ada yang bisa ngalahin VGA card second gitu ya. Bahkan kalian bisa juga dapat di 1,9 jutaan dari brand Power Color Fighter ya, di toko expert komputer. Yang ini sangat menarik gitu ya, mengingat saingannya kayak 1650 Super ya, yang sama-sama VRAM-nya 4GB. Itu harga barunya digoreng habis-habisan gitu ya. Kalaupun kita mempertimbangkan harga second dari 1650 Super deh, di 1,6 jutaan. Ya kalau saya sih milih 1660 Super sekalian gitu ya, nambah 50.000 udah dapet gitu ya, daripada pilih ini. Atau kalau mau performa lebih mantap lagi, ambil 5700 XT aja kalau kebutuhannya untuk gaming dan editing tipis-tipis gitu. 5700 XT lebih menarik kalau kita mempertimbangkan VGA second gitu ya. Nggak ada yang ngalahin VGA card second gitu kalau kita masukin VGA card second pada banding-banding atau mending-mendingan ini gitu ya. Nah kalau mempertimbangkan second nih ya, kalian bisa dapat 6500 XT di harga 1,4 jutaan. Pernah nemu di 1,3 cuman kayaknya stoknya udah habis ya, atau mungkin udah laku gitu ya, bekas pribadi. Jadi saya nggak nemu lagi di bawah 1,4. Adanya di 1,450, 1495, 1550 dan di sekitaran situ aja, dan stoknya agak lebih terbatas ya dibandingin 1650 Super ataupun 6600. Oke, jadi VGA card ini buat siapa dong? Kita akan bahas soal itu di kesimpulan. Oke, Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT ini cukup menarik untuk gamer yang pengen main game di settingan medium ke high di resolusi 1080p. Walaupun dengan beberapa keterbatasan seperti nggak ada encoder video, yang ini bikin sama sekali nggak bisa buat dipakai streaming atau nggak cocok buat dipakai edit video. Jadi bisa dibilang ini cocoknya buat kalian yang fokusnya main game doang gitu ya. PC-nya hanya untuk main game ataupun buat ngerjain tugas-tugas atau ngetik-ngetik gitu ya, atau buat browsing, atau buat yang nggak ada hubungannya sama encoding duniawi seperti editing ataupun streaming video. Kalau dilihat dari harganya 6500 XT-nya ini, kalau dalam kondisi bekas gitu ya, kalau kita mempertimbangkan harga bekas, ini cukup menggoda ya, tapi dibatasi dengan ketersediaan stoknya di marketplace online gitu ya. Tapi kalau kita nggak mempertimbangkan harga bekas dari VGA card gitu ya, karena banyak juga dari teman-teman yang takut beli VGA card bekas dan nggak berani aja gitu karena resikonya gede. Dengan harga 1,9 juta ini cukup menarik gitu ya, mengingat si saingannya kayak 1650 Super itu harganya digoreng habis-habisan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa harga barunya itu nggak ada yang bener gitu ya, nggak ngotak semua harganya. Mending 3050 ataupun 6600 baru ya di harga segitu. Selain harganya yang cukup bersaing di pasaran, Radeon RX 6500 XT-nya ini juga cukup hemat daya cuy. Dan ini bisa dipasang di power supply yang kecil juga, kayak misal 400 watt atau 450 watt. Yang ini bisa jadi opsi menarik untuk rakitan PC mulai budget 3 jutaan kalau pakai komponen bekas, atau 4 jutaan kalau pakai komponen full baru semua. Atau mungkin bisa jadi opsi upgrade buat teman-teman yang sebelumnya pakai iGPU doang gitu ya, dan pengen main game di 1080p lebih lancar lagi. Ya, pada akhirnya sih 6500 XT-nya ini sebenarnya emang VGA budget friendly gitu ya, yang fokusnya buat gaming. Tapi kalian perlu mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pasar dari video ini dibuat sampai kalian nonton video ini. Mengingat stok bekasnya di marketplace itu agak jarang, harga barunya juga cukup menggoda, walaupun 6600 bekas juga cukup menggoda. Jadi ya bener-bener bikin galau aja Radeon RX 6500 XT-nya ini. Kalau kalian nemunya harga di bawah pasaran banget, kayak misal harga bekas demo di 1,2 gitu ya, mengingat 1,2 tuh cuma dapat 1060 ataupun RX 580, ya kalian gas aja langsung beli 6500 XT gitu ya, kalau kebutuhan kalian hanya untuk full gaming. Lalu kalau kalian misal nggak mempertimbangkan VGA card bekas 6500 XT-nya ini dengan harga baru di 1,9 jutaan, ini bisa jadi opsi yang menarik gitu ya buat main game di 1080p untuk beberapa game modern saat ini. Mengingat kalau kalian beli VGA card baru juga garansinya lebih panjang dan lebih minim resiko pastinya. Tapi kalau kalian misal nggak worth it deh pilih 6500 XT baru, mending beli 6600 bekas atau 5700 XT bekas gitu ya, performanya jauh di atas ini gitu, daripada pilih 6500 XT dan kalian udah tahu akan resiko membeli barang bekas dan juga siap menghadapi resiko yang lebih besar membeli barang bekas. Kalian langsung aja gas beli 6600 second ataupun 5700 XT second. Tapi kalian harus siap juga power supply-nya gitu ya, minimal di 500 watt ke atas deh, biar lebih aman. Jadi
Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau kalian bingung dengan situasi kalian saat ini dan sedang bingung gitu ya, lebih milih 6500 XT atau VGA card yang lain, kalian bisa komen di bawah, nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jeffrey Gantara Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.